Bagaimana promosi kesehatan sebagai UKM esensial dilakukan? Kita lihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Ini adalah video saya yang ke-126. Mulai video 124 dan beberapa video berikutnya akan membahas tentang petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Video saya yang ke-126 ini akan membahas upaya kesehatan masyarakat, promosi kesehatan di masa pandemi COVID-19. Ini merupakan video ketiga dari beberapa video yang disiapkan yang membahas tentang petunjuk teknis pelayanan puskesmas pada masa pandemi COVID-19. Sobat sehat, pada masa pandemi COVID-19, upaya kesehatan masyarakat tetap dilaksanakan dengan memperhatikan skala prioritas. Puskesmas tetap melaksanakan pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan dan dalam rangka pencapaian standar pelayanan minimal kabupaten kota bidang kesehatan sebagaimana diatur pada peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Permenkes nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah dapat menambahkan pelayanan sesuai permasalahan kesehatan lokal spesifik, terutama dalam hal mengantisipasi terjadinya kejadian luar biasa atau KLB yang pernah dialami daerah tersebut pada tahun sebelumnya di periode yang sama, seperti malaria, demam berdarah atau DBD, dan lain sebagainya. Pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat atau UKM yang sudah terjadwal sebaiknya dilihat kembali, apakah tetap dapat dilaksanakan seperti biasa, dilaksanakan dengan metode atau teknik yang berbeda, ditunda pelaksanaannya, atau sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi dan physical distancing guna memutus mata rantai penularan. Pelayanan upaya kesehatan masyarakat esensial meliputi promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, gizi, pencegahan dan pengendalian penyakit yang nanti akan kita bahas pada video-video tersendiri. Di video 126 ini kita akan membahas secara khusus promosi kesehatan di masa pandemi COVID-19. Yuk, kita bahas ruang lingkup. Peran promosi kesehatan di puskesmas dalam penanggulangan COVID-19 adalah: pertama, melakukan kemitraan untuk mendapat dukungan dan menjalin kerjasama kegiatan puskesmas dalam pencegahan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas. Sasaran kemitraan diantaranya gugus tugas tingkat RW dan relawan desa, ormas, tim penggerak PKK, organisasi masyarakat yang ada di tingkat desa dan kelurahan seperti Muslimat NU, Aisyah, kemudian swasta, SBH, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra potensial lainnya. Puskesmas perlu melakukan identifikasi status psikologis diri atau kondisi masyarakat di wilayah kerjanya dalam menghadapi kondisi pandemik ini, seperti pada pembagian zona di gambar 7. Gambar 7 ini bisa dilihat di video, yaitu zonasi situasi masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi atau KIS dengan lintas sektor, ormas, serta mitra potensial lainnya dalam optimalisasi kegiatan penanggulangan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas, termasuk sinkronisasi data terkait dengan kelompok atau individu berisiko antara data puskesmas, yaitu PISPK dan pelayanan perorangan, dan data dari gugus tugas tingkat RW dan atau relawan desa. Ketiga,
melakukan advokasi pada penentu kebijakan untuk mendapatkan dukungan terhadap optimalisasi kegiatan pencegahan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas. Sasaran advokasi dilakukan kepada kepala desa, lurah, ketua RW, ketua RT, ketua tim penggerak PKK kecamatan, atau juga ketua dari Aisyah tingkat kecamatan, ketua Muslimat NU di tingkat kecamatan, juga ketua TP PKK ke desa dan kelurahan, juga nanti melibatkan ketua Aisyah di tingkat desa dan kelurahan, ketua Muslimat NU di tingkat desa atau tingkat kelurahan, ketua ormas, pimpinan perusahaan, dan lain-lain. Langkah advokasi dijelaskan dalam lampiran juknis ini. Keempat, meningkatkan literasi serta kapasitas kader, tokoh masyarakat atau TOMA, tokoh agama atau TOGA, dan kelompok peduli kesehatan agar mendukung upaya pergerakan dan pemberdayaan keluarga dalam pencegahan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas. Peningkatan literasi serta kapasitas dapat dilakukan melalui media daring seperti grup WhatsApp, SMS, video call, telepon, atau melalui interaksi langsung dengan memperhatikan PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi dan physical distancing. Kelima, melakukan pengorganisasian dan memobilisasi potensi sumber daya masyarakat untuk mengoptimalkan kegiatan promosi kesehatan dan memberdayakan keluarga dalam pencegahan COVID-19 di wilayah kerja puskesmas, termasuk melaksanakan survei mawas diri atau SMD dan musyawarah masyarakat desa atau MMD yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan prinsip PPI dan physical distancing. Puskesmas dapat menggerakkan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan tradisional dalam pengendalian COVID-19. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya asuhan mandiri kesehatan tradisional atau ASMAN melalui pemanfaatan taman obat keluarga atau TOGA dan akupressure yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta mengatasi beberapa gangguan kesehatan ringan seperti meningkatkan nafsu makan, mengatasi susah tidur, mengatasi stres, dan mengurangi keinginan merokok. 5 tips meningkatkan daya tahan tubuh dengan cara kesehatan tradisional dapat dilihat pada lampiran bagian upaya kesehatan masyarakat. Yang keenam, membuat media promosi kesehatan lokal spesifik dengan berdasarkan pada protokol-protokol yang ada, seperti cara pencegahan di level individu, keluarga dan masyarakat, kelompok rentan, dan apa yang harus dilakukan dan lain-lain. Media tersebut disebarluaskan melalui media daring seperti grup WhatsApp atau secara langsung seperti poster, stiker, spanduk, dan baliho, serta lain-lainnya. Ketujuh, melakukan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi bersama kader, tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, kelompok peduli kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM, serta mitra potensial lainnya guna meningkatkan literasi dan memberdayakan kelompok atau individu atau anggota keluarga agar melakukan PHBS pencegahan COVID-19. Sangat penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan lintas sektor terkait bahwa pemutusan rantai penularan COVID-19 adalah tanggung jawab bersama, mulai dari masyarakat, tokoh masyarakat, lintas sektor, bidang kesehatan, dan pemerintah, mulai dari pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Selanjutnya yang ke-8, melakukan tata kelola manajemen kegiatan promosi kesehatan dalam pencegahan COVID-19 baik di P1, P2, dan P3. Semua kegiatan ini diintegrasikan dengan tugas dari gugus tugas tingkat RW atau relawan desa. Posyandu dapat dilaksanakan dengan persyaratan ketat seperti menerapkan prinsip PPI dan physical distancing sesuai surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati Wali Kota nomor
094/1734 BPD tanggal 27 April tahun 2020 tentang organisasi Posyandu dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Sobat sehat, demikianlah di video 126 ini kita telah membahas tentang upaya kesehatan masyarakat atau UKM Promkes di masa pandemi COVID-19. Kita akan bertemu pada video ke-127 upaya kesehatan masyarakat tentang kesehatan lingkungan di masa pandemi COVID-19. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.